Halo Sobat Kabuzen. Hari ini mendekati pertengahan bulan Ramadan. Kita sudah berpuasa hampir selama 13 hari. Bagaimana kabar Sobat Kabuzen? Saya harap semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Bisa melanjutkan sisa dari puasa Ramadan yang tinggal separuh. Semoga puasa kita diterima sebagai suatu amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, saya sejak puasa kemarin sejak di awal puasa telah menjadwalkan untuk aktivitas olahraga saya dipusatkan di pagi hari selepas sahur, sholat subuh. Kemudian saya selalu sempatkan untuk membaca Al-Qur'an meskipun hanya 1 halaman setiap pagi. Saya coba untuk istiqomah. Dan setelah itu tepat jam 5 saya mulai melakukan aktivitas olahraga di peralatan-peralatan yang sudah saya sediakan. Dan tadi pagi biasanya saya mengawali dengan rowing ya selama 30 menit. Tapi tadi pagi karena untuk mengatur susunan peralatan, jadi saya lihat yang sudah siap dipakai itu adalah untuk triceps. Jadi saya tadi melakukan dulu triceps sebanyak 8 set. Dan masing-masing setnya terdiri atas 15 repetisi. Untuk beban yang saya gunakan tadi 5 kilo kanan, 5 kilo kiri, berarti 10 kilo. Dan saya melihat waktu yang saya gunakan untuk triceps ini sekitar 10 menit. Ya lumayan lah untuk mengencangkan otot triceps ini. Karena triceps ini otot yang paling besar di tangan kita. 2/3 dari tangan kita itu adalah otot triceps. Jadi kalau kita perbesar triceps, maka kelihatan tangan kita juga akan mengencang ya, besar ukurannya. Kemudian setelah melakukan triceps, saya melanjutkan dengan menggunakan bench press dengan dumbbell, dan itu saya lakukan sebanyak 6 set. Masing-masing setnya saya angkat 12 kali. Untuk bebannya sekitar 12,5 kilo. Saya mengupayakan agar latihan untuk otot dada ini selalu saya lakukan setiap harinya, baik itu dengan menggunakan alat ataupun tidak menggunakan alat, misalnya dalam bentuk push up gitu ya. Karena saya rasa otot dada ini perlu dijaga kekencangannya, soalnya ketika kita menggunakan pakaian yang press body itu terlihat badan kita kekar gitu. Ya, jadi saya selalu mementingkan untuk latihan otot dada. Setelah otot dada, saya lanjut dengan latihan untuk pengencangan otot-otot perut, terutama yang love handles yang sebelah kiri ini. Sudah berapa waktu ini, sudah hampir 3 minggu saya lakukan terus-menerus dengan cara ditarik ke kanan 20 ke kanan, kemudian 20 ke kiri, dan itu saya ulangi untuk masing-masing 3 kali gerakan, ditambah dengan Russian twist ke kanan dan ke kiri menggunakan plate beban seberat 10 kilo. Dan ini langsung saya ulangi tanpa ada jeda istirahat. Saya ulangi lagi sebanyak 3 kali. Jadi tadi saya perhatikan 15 menit waktu saya gunakan untuk melatih otot-otot perut, untuk mengencangkan bagian kiri kanan perut ini yang sulit dihilangkan ya, namanya love handles. Tapi insya Allah nanti setelah 1 bulan pasti akan banyak perubahan dibandingkan kalau kita tidak melakukannya sama sekali. Namun memang gaya hidup ini bukan gaya hidup sprint. Ini adalah gaya hidup yang bersifat maraton ya. Jadi long life, sepanjang hidup kita bisa melakukannya gitu. Lalu setelah melakukan gerakan-gerakan untuk pengencangan perut, saya mulai menggunakan pull up ya, di alat yang baru datang. Di pull up sebanyak tadi saya lakukan sebanyak 25 kali.
Setiap angkat 5 kali, istirahat 1 menit, angkat 5 kali, istirahat 1 menit 5 kali ya. Pull up ini juga terus saya lakukan secara konsisten untuk mengencangkan bahu sekaligus juga melebarkan sayap ya, jadi biar bisa kelihatan lebih segitiga. Dan pull up ini juga latihan yang harus terus dilakukan karena ketika melaksanakan samapta kita ada item pull up yang tidak bisa kita lakukan dengan baik jika tidak terlatih ya secara konsisten gitu. Oleh karenanya pull up terus saya pentingkan juga. Baru setelah pull up saya mulai menggunakan bench press tapi menggunakan bar ya. Dan tadi saya main ringan saja, beban 5 kilo kanan kiri, kemudian saya tambah menjadi 15 kilo kanan kiri dan terdiri atas 5 set, masing-masing setnya tadi 12 kali angkat, jadi 12 kali repetisi. Ini untuk menambah latihan dada yang tadi sudah saya laksanakan di bench press di sini, saya tambah lagi dengan bench press dengan menggunakan bar, ya, menggunakan plat beban. Dan saya merasa bahwa untuk bench press ini sangat efektif ya untuk menjaga agar otot-otot dada tetap kencang sehingga bisa enak gitu ketika menggunakan pakaian. Setelah saya melakukan bench press dengan plat beban, saya lanjutkan dengan lat pull down. Lat pull down ini juga merupakan tambahan dari pull up yang sudah saya lakukan. Hanya saja relatif lebih ringan yang lat pull down ini karena bebannya hanya 30 kilo dan kita bisa sambil duduk ya. Ini juga sebenarnya bisa dilakukan di awal sebelum pull up, tapi karena urutan dari susunan kursi ya dan peralatan sehingga saya lihat yang paling efisien mana dulu yang sudah bisa dipakai, itu yang saya lakukan. Jadi nanti posisi di barang-barang ini akan kembali ke posisi semula dan tetap ruangan terjaga dengan rapi. Nah, selepas dari lat pull down baru saya terakhir menggunakan rowing. Dan rowing ini tadi saya lakukan hanya 20 menit karena saya rasa sudah cukup saya berolahraga. Tadi saya lihat total waktunya hampir sekitar 2 jam. Jadi di pagi hari ini saya sudah melakukan aktivitas fisik selama 2 jam. Sudah cukup, saya rasa jangan sampai overtraining ya. Karena overtraining juga akan berbahaya bagi tubuh kita kalau kita tidak terbiasa. Lakukan segala aktivitas fisik ini secara terukur. Misalnya kita bisa membagi pagi dengan latihan beban, lalu nanti sore jika memungkinkan digunakan untuk kardio ya. Pagi bisa diambil 1 jam, sore diambil setengah jam ya, atau setengah jam dengan 1 jam bisa diatur. Yang jelas memang kita harus mengatur waktu sebaik-baiknya agar sebelum berangkat kerja kita sudah bisa beraktivitas fisik, dan nanti jika misalkan pun pagi belum bisa maka sore bisa kita lakukan. Tapi akan lebih baik jika pagi kita lakukan separuh, kemudian sore juga kita lakukan separuh. Dan oleh karenanya kita harus bisa menjaga pola hidup kita dengan sebaik mungkin. Setidaknya pola hidup sehat itu ada 3. Ya, yang pertama kita harus cukup istirahat. Ya, tidur kita jangan sampai kurang dari 6 jam setiap malamnya. Saya selalu berhitung setiap pagi saya bangun jam 4 pagi. Maka 6 jam sebelumnya itu adalah jam 10 malam. Jam 10 malam saya harus sudah tidur. Nah, dengan kurun waktu 6 jam itu badan kita menjadi lebih fresh karena tubuh kita sudah beristirahat dengan cukup ya. Jika tubuh kita kurang mendapat istirahat dan kita tetap berupaya dan tetap melakukan aktivitas fisik, maka itu dapat beresiko menjadi overtraining nantinya ya. Tubuh kita terlalu diforsir akhirnya. Setelah kita istirahat dan cukup, maka jangan lupa juga kita mengkonsumsi makanan-makanan yang bisa membuat tubuh kita terisi kembali energinya ya. Kalau kita lihat di video-video saya sebelumnya tentang Pak Basirun, beliau hanya mengkonsumsi ubi, tomat, kentang, madu ya, dengan tahu tempe. Ya itu luar biasa bisa membuat staminanya beliau seperti itu. Saya sendiri tidak bisa, sampai saat ini belum mencoba. Saya masih melakukan konsumsi rendah karbohidrat ya. Saya lebih banyak mengkonsumsi protein dan karbohidrat sebisa mungkin saya tinggalkan ya. Dan yang terakhirnya adalah pola hidup saya itu adalah yang pertama tadi istirahat yang cukup, makan, kemudian olahraga teratur. Nah, olahraga teratur itu adalah kita bisa membaginya pagi hari maupun sore hari.
Dan setidaknya menurut organisasi kesehatan setiap minggu itu kita harus meluangkan waktu selama 100 maaf sebanyak 150 menit seminggunya ya. Itu berarti kalau 5 hari Senin sampai Jumat maka cukup 30 menit saja kita berolahraga ya. Tapi saya berusaha untuk menambah frekuensi maupun volumenya menjadi 1,5 jam sampai 2 jam per harinya, sehingga kalau satu minggu saya bisa melakukan olahraga itu sampai lebih dari 10 jam ya total waktu saya untuk olahraga. Tapi syarat minimalnya adalah 150 menit untuk kita terus berolahraga dalam kurun waktu 1 minggu. Itulah porsi yang mungkin minimal untuk bisa kita ambil setiap minggunya. Yang jelas jangan sampai kita tidak berolahraga ya. Karena apa? Karena makanan yang kita konsumsi akan sangat berpengaruh terhadap postur kita maupun juga metabolisme yang lama-lama nanti kalau makannya banyak ya, tanpa ada aktivitas fisik yang memadai, maka itu akan menjadi timbunan lemak dan itu yang akan menyebabkan gejala sarkopenia. Sarkopenia itu berarti penyusunan massa otot ya. Akhirnya kita akan kesulitan melakukan hal-hal yang paling sederhana sekalipun, misalnya bangkit dari tempat duduk, bangun dari tempat tidur, berjalan, itu kan menjadi sulit. Dan oleh karenanya kita harus selalu meluangkan waktu, bahkan mementingkan ya olahraga. Manfaatkan alat, fasilitas, ruang, kesempatan yang ada untuk terus menjaga kesehatan, kebugaran, stamina, dan postur kita. Sehat tanpa obat, sehat dan berkeringat. Kekar bugar di usia senja. Kabuzen.